Polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana kini resmi memasuki jalur hukum. Kabar bahwa Ridwan Kamil akan menempuh langkah hukum akhirnya terbukti setelah tim kuasa hukumnya mengumumkan bahwa klien mereka telah resmi melaporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri. Laporan tersebut diajukan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Menurut keterangan tim kuasa hukum, laporan ini merupakan bukti keseriusan Ridwan Kamil dalam merespon klaim sepihak yang dinilai mencemarkan nama baiknya. Pihaknya menilai bahwa tuduhan yang dilemparkan ke publik tanpa bukti hukum yang sah telah menyerang kehormatan pribadi dan menimbulkan tekanan sosial serta psikologis, baik terhadap Ridwan Kamil sendiri maupun keluarganya. Di tengah konflik yang memanas ini, Lisa Mariana justru menjadi sorotan karena fokusnya yang tampak beralih ke penampilan fisik. Ia dikabarkan tengah mempersiapkan serangkaian perawatan kecantikan, bahkan menjadwalkan operasi potong lambung demi mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sebelum melahirkan. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi di media sosial, terutama terkait pembiayaan perawatan tersebut yang dianggap tidak sedikit. Banyak netizen yang budiman yang mengaitkan gaya hidup Lisa Mariana saat ini dengan maraknya endorsement yang diterimanya. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah ia masih mengejar nafkah dari Ridwan Kamil di tengah polemik yang makin rumit. Di satu sisi, tim hukum Lisa menyatakan bahwa langkah-langkah hukum lanjutan akan ditempuh setelah menunggu tanggapan dari pihak Ridwan Kamil, termasuk kemungkinan tes DNA. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa Mariana terancam di penjara kalau terbukti ternyata mengada-ngada karena Ridwan Kamil sudah melaporkan kasus ini pencemaran nama baik ke Bareskrim hari ini. Ya ini guys, ya gimana pendapat kalian? Ini makin panjang guys, ini makin panjang. Wah, hati-hati kalau wow. Drama perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tidak ada habis-habisnya. Kini memasuki babak baru, yaitu Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Aduh, Pak RK, sudah dapat nikmatnya, sekarang malah dilaporkannya si Lisa. Tapi lucu memang dramanya. Lisa speak up, Pak Ridwan Kamil menolak. Giliran Lisa minta tes DNA, keluar lagi tuh laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Jadi lucu ya, kayaknya kayak disetting nih cerita. Sekarang ini kemenangan sepertinya ada di Bapak RK ya, dengan munculnya Revelino yang mengaku sebagai ayahnya. Aduh, negara ini udah ada drama korupsi, drama ani-ani nggak mau ketinggalan ya. Aduh. Yuk kita lihat gimana kelanjutan drama percintaan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Akankah terungkap secara benar faktanya? Kita lihat saja. Untuk Lisa Mariana, tolong dengarkan ini. Lisa Mariana, sudahilah dramanya. Ayah biologis anakmu itu bukan lagi Bapak RK, tapi Revelino katanya. Lisa Mariana, kamu itu diicikiwir berapa laki-laki sih? Kok banyak sekali yang mengaku bapaknya? Besok siapa lagi yang mengaku sebagai bapak dari anak kamu, Lisa Mariana? Terus gini loh, Lisa Mariana kan yang melakukannya, icikiwirnya. Kok dia nggak berpikir ya siapa bapaknya? Bingung, karena mungkin itu ya, sip-sipan ya. Makanya sebagai wanita, jangan obral badannya.
Kalau sudah hamil, bingung cari siapa bapaknya. Aduh, jangan-jangan aku bapak dari anaknya Lisa. Aduh. Gimana nih kalau memang aku jadi bapak anaknya Lisa? Perasaan kita pernah kenal dan bertemu satu kali ya, di hotel mana lupa ya. Aduh. Iya ya, besok deh aku klarifikasi ya, memanggil wartawan mengaku kalau aku bapaknya ya. Nah gitu dong Pak Ridwan Kamil, laporkan Lisa. Karena kalau memang Anda tidak berbuat apapun dan ini sangat mencemarkan nama baik, ya harus ada tindakan hukum. Jangan didiemin aja, kebiasaan. Ini merusak mental kita loh, yang ngelihatnya aja udah kesel. Bener nggak sih guys? Nah kasihan juga sama Ibu Cinta. Ibu Cinta juga memendam rasa gelisah, kesal, dan marah loh. Iya nggak sih? Perasaan wanita walaupun dia tidak marah, tapi dia dipendam Pak. Jadi memang ini udah tindakan yang benar. Laporkan siapapun orang yang merasa merendahkan diri kita, mencemarkan diri kita, laporkan. Zaman sekarang udah zaman sosial media, tidak perlu harus ada pembelaan dan dukungan. Yang penting niat kita baik dan memang kita tidak melakukan hal yang dituduhkan orang lain. Bener nggak? Nah gitu dong, kebiasaan tuh orang yang mulutnya nyinyir. Ingat, kesehatan mental itu penting. Tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh hati dan jiwa kita. Hati-hati ya, salam. Kita Gading. Dan kamu Lisa, siap-siap ngurusin badannya di sono aja, oke? Jangan keliling-keliling klinik kecantikan. Udah, nikmatin aja apa yang dilaporkan oleh Pak Ridwan Kamil. Kebiasaan, mulutmu adalah harimaumu. Nah, ada yang muncul yang ngaku sebagai bapak biologis dari anaknya LM. Gundik yang ngaku punya anak dari Pak RK itu loh ya. Jadi orang ini seorang lawyer. Dia mengaku bahwa anaknya LM itu anaknya dia gitu loh. Duh, anaknya siapa sih sebenarnya ya? Anaknya siapa? Kasihan loh ya. Dan sekali lagi yang paling tahu siapa bapaknya, ya ibunya lah. Ibunya pasti tahu kok itu anaknya siapa, itu dia pasti tahu gitu loh. Nah dan ini yang terbaru, Pak RK melaporkan LM ke Mabes dengan dugaan pencemaran nama baik. Macem-macem lah itu itu laporannya itu macem-macem. Akhirnya Pak RK melaporkan, ya akhirnya muncul ya. Ya memang kalau merasa nama baiknya tercemar, ya emang laporkan aja. Jadi akan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Karena si LM ini kan juga udah menceritakan, walaupun mungkin ceritanya itu berubah-ubah ya, tapi dia menceritakan bahwa dia yakin 100% anaknya itu adalah anaknya Pak RK. Nah ini Pak RK melaporkan si LM. Ya kita tunggu mana ini yang benar. Ya terlepas dari apa yang sudah mungkin pernah dilakukan Pak RK katanya gitu ya, diduga. Ya setidaknya satu persatu sudah ada titik terang. Ya kan, nanti juga akan tahu anak itu bapaknya siapa. Karena jujur di kasus seperti ini itu yang paling kasihan itu adalah anaknya. Apalagi ini ibunya tuh udah ribut bahwa itu anaknya Pak RK. Kalau udah ribut, jejak digital itu nggak mungkin hilang. Kasihan nanti anaknya kalau tahu. Harusnya itu si ibu ini ya, walaupun dia yakin atau bagaimanapun lah keyakinan dia bilang minta keadilan untuk anaknya. Pikirkan bagaimana ini nanti dampaknya ke anaknya gitu loh. Jangan jadi orang yang egois. Kalau seorang ibu itu harusnya memang rela berkorban untuk anaknya, tapi ya harus dipikirkan gitu loh. Gimana ini nanti dampaknya ke anaknya itu bagaimana? Apalagi ini ada yang ngaku bapaknya si anak ini, terus kemudian sementara ibunya itu bilang kalau Pak RK itu bapaknya. Kasian deh si anak ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya laporan ini nanti akhirnya kan akan terungkap mana yang benar gitu loh ya. Ya sekali lagi memang yang paling tahu siapa ayah biologis dari anak itu ya pasti
pasti ibunya. Pasti itu ibunya sebenarnya udah tahu gitu loh, bapaknya itu siapa gitu loh. Tanpa ribut-ribut tuh sebenarnya dia udah tahu sih bapaknya itu siapa gitu loh. Ya mungkin karena tahulah ya, Pak RK itu pejabat, mungkin ya donatur, lumayan bisa mensupport hidupnya, akhirnya dia bikin ribut. Nah kita tunggu aja mana yang bener, LM atau Pak RK nih ya.